Ya, jadi sebenarnya taktis kan itu. Oh, lah lama juga dirancang sebenarnya. Tapi belum berdiri kan tuh. Sudah tuh pas lo momennya jauh program Bapak Bupati anak kini, ya timbullah inisiatif di masyarakat dan pemerintah negeri beserta tokoh-tokoh lain. Termasuk kita di situ. Nah, jadi apa kita ikut risiko. Alhamdulillah dalam jalan setahun, tahun lebih itu pas ulang tahun yang pertama, pas wisuda pertama dan waktu wisuda tuh alhamdulillah lagi datang loh Pak Bupati gitu. Ditambah Beko untuk meresmikan tahfiz tuh bundang lo Bapak Ustadz Abdul Somad. Itu tuh pemain sepak bola khususnya di Nagari Barugunuang, dan orang kau mempercayakan beliau kita untuk jadi presiden klub untuk meningkatkan kenyamanan di tengah-tengah masyarakat. Maka timbullah ide bahwa aku kita lagi kamera CCTV dalam kampung wah. Rupanya masyarakat setuju, dibuat kesepakatan dan akhirnya ialah dibuat secara swadaya bekerjasama antara masyarakat dan perantau kayak itu. Alhamdulillah tuh lah ada CCTV dalam kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Aprional, biasa dipanggil Inal. Jadi ambola ia di Pandam Godang, Kecamatan Gunung Ngome, 29 April 1988. Kemudian sekolah di MTI Tebet Godang 7 tahun. Sudah tuh lanjut ke IAIN Imam Bonjol Padang, kini Lawin namanya. Tahun 2002 boleh, Tuhan mempertemukan lawak dia salah seorang manusia cantik di Barugunung. Tepatnya di Kebu Baru. Alhamdulillah juga kini yang bola punya 2 orang anak di Kebu Baru laki-laki. Non Godang umur 8 tahun, non ketik 20 bulan bro. Kamu sekolah dulu di Tebet Godang. Itu olahraga ambo memang cie mendigeluti volley. Dan alhamdulillah saking itu tuh memang ya mungkin keberuntungan berada di pihak awak di klub awak. Itulah ada beberapa trofi. Rata-rata itu juara 1, juara 2 itu bisa ditengok kini di rumah sekolah. Kayak Man, ambo pernah jadi ketua OSIS dulu di Tebet Godang. Di tahun yang sama ambo pernah jadi ketua patroli keamanan sekolah Kabupaten 50 Kota. Itu ada Kota Madia dan Kabupaten itu dibina Dek Polres 50 Kota itu. Polres waktu itu masih yang di Kota Madia gini. Belum nanti Tanjung Pati. Kemudian ambo merasa bangga dengan 2 organisasi sehingga ketika di Padang ambo lah pede untuk masuk di perguruan tinggi dan kebanyakan mahasiswaku orangnya cerdas-cerdas dan intelektual. Jadi ambo lah bangga punya modal 2 organisasi dan akan istilahnya kok bisa lah awak berkobo ngecek seketik banyak. Nyatonya baru dicoba 6 bulan ambo udah pandai burun dia. Jago-jago lo kawan pada awak. Jadi dasarnya mako ambo masuk di resimen mahasiswa. Di resimen mahasiswa itu memang dididik mental dan fisik. Bahkan di situ kita bisa menumbuhkan menyatukan antara kekuatan fisik dan intelektual awak. Selama di resimen mahasiswa itu alhamdulillah ambo terakhir menjabat di situ sebagai wakil komandan satuan dan pernah menjadi pelatih untuk Sumatera Barat 2 kali untuk Sumatera Barat. Jadi ada latihan gabungan. Jadi ambo satgasnya nomor tanggung jawab penuh waktu itu 2 kali. Tuh. Dan misi yang kami bawa itu memang misi kemanusiaan. Itu contohnya si siaga bencana tanggap darurat. Kuaceh poi tapi waktu itu awan enggak kuaceh baru-baru. Jadi belum bisa poi. Tenan awak poi ke Mentawai, alhamdulillah poi waktu tsunami di Malala gitu. Ditambah di Halaban, ditambah di tempat-tempat lain kan. Itu kegiatan bencana. Aktif di situ, mengirimkan bantuan-bantuan itu bekerja sama tuh dengan berbagai banyak pihak waktu itu. Jadi ada timnya. Tapi yang enggak puas dengan itu. Jadi harus ada tambah wawasan lain. Maka masuk dalam HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Sampai itu ambo LK1-nya jo FISIP UNP. UNP. Sudah tuh
belajar. Alhamdulillah lah, berkat izin dari Allah dan dukungan dari masyarakat beserta dari pemerintah, dari 2009 boleh tuh dari segi bangunan fisik, lah ada nampak Asianya kan tuh. Ini pertama sekali tuh menukarkan tuh jorong, renovasi. Dulu lah ada kan tuh jorong, kok cuma lah ndak layak pakai lah. Itu rombak itu, tukar non baru tuh. Atau sudah tuh menorian program lamo itu jalan lingkar kan, dulu kan banyak porak liek situ ya. Jadi dibuat jalan lingkar di situ, alhamdulillah kini telah produktif, tanam limau, lado segala macam, tembakau kan, alhamdulillah memperlancar mobilisasi dan mengurangi biaya produksi godang baade sampai mau itu dulu abu kandang 20.000 sampai di Tampuang, tambah modal 10.000 le upah angkui ke ladang. Kini 20.000 lah tiba di ladang, tidak melansir lah sampai itu ke situ. Nah tuh sudah tuh gedung posyandu belakang. Sebab baku-baku kita harus menerapkan hidup sehat. Kesehatan nomor satu. Hidup sehat. Maka dengan adanya fasilitas posyandu, beko setidak-tidaknya kita bisa berkumpul di dalam dinas kesehatan atau di puskesmas beko. Setidaknya posyandu itulah. Ada posyandu anak-anak, balita dan posyandu lansia. Jadi bisa di situ. Kemudian dapat lo ide-ide lain, kampung kita kau nak rancak, karena memang mudah-mudahan lah proyek teh gitu kan insya Allah jadi pak. Ditambah beko jo proyek anak nagari dan berkeinginan membuat proyek durian, nanam kebun durian. Jadi sentral durian dan awak yakin akan ada orang dari luar. Itu kan tidak berseuzon, tetapi untuk meningkatkan kenyamanan di tengah-tengah masyarakat, maka timbullah ide kok kita lagi kamera CCTV dalam kampung wah. Rupanya masyarakat setuju. Dibuat kesepakatan dan akhirnya ialah dibuat secara swadaya bekerjasama antara masyarakat dan perantau sangke itu. Alhamdulillah tuh lah ada CCTV dalam kampung. Iya, lokasinya dalam kampung. Dalam kampung. Security. Nagori dan Jawa di Mutia, security-nya teknologi tinggi banget. Jadi hari itu ulangnya kok masuk kampung, bisa ditengok. Dan setelah itu berkaitan dengan kesehatan cako juga, maka kita di situ kan tempat pembuangan akhir sampah kan belum terbentuk dulu. Jadi lado keluhan dari masyarakat bahwasanya sampah lah menumpuk dan lah jadi masalah lain pula. Jadi sembarang campak saja. Maka dicobalah berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat kira-kira apa kita carian tempat pembuangan sampah. Alhamdulillah dapat tempat pembuangan sampah tuh. Dan masyarakat kini lah ke situ menyampaikan sampah. Dan ambo meminta ke negeri untuk tahun kini iyo agiah ikuah terus sampah. Sehingga beko bisa lo kita carian tukangnya atau pekerjaannya beko akan memungut sampah ke rumah-rumah warga. Dari sumber beli minyak dari tukang pungut. Kami lah sepakatnya masyarakat swadaya beras berang kita akan iuran untuk inyo per minggu. Itu jadi mengurangi beban pemerintah aja sebenarnya. Alhamdulillah perantau-perantau kita lai banyak pula mendapat lai dia gila rezeki dari Tuhan. Maka orang lah non banyak sumbangsihnya ke situ. Inilah non banyak magia sumbangan ke kampung itu masuk iko untuk CCTV kah? Banyak kontribusi perantau. Banyak. Kalau misalkan tidak ikut campur lah perantau di siko, payah untuk bersih buih. Payah untuk ini. Contoh. Ada di antara kita ke warga aku non sakit. Ada benar lah BPJS, tapi sakitnya kok koreh. Biaya menungguan tuh, biaya berulang itu banyak. Batu donasi sehingga ada tidak berani datang ke rumah sakit. Tidak ada piti. Jadi yang bertanya, ada tidak berubah? Ada tidak berubah kok? Jawabnya kami tidak ada piti, berjarong. Makanya ambo pulang dari rumah itu pikir tiba di rumah pacarnya. Terkenal perantau juga. Ambo hubungi perantau dan alhamdulillah orang tuh merespon sangat baik dan langsungnya kirim piti koreksi ambo hantar ke rumah yang bersangkutan. Luar biasa benar kontribusinya.
Sehingga awak rasa orang non sakit itu menengok piti itu mungkin mulai cegaknya gitu itu kan. Sebab tak dalam dugaan ini kan. Ayo bertanya, piti apa iko Pak Jorong? Ke piti sumbangan orang. Ambo tengok aku sumbangan orang. Polis ya. Malah iko orang yang menyumbang. Alhamdulillah boleh. Cuma berdasarkan itu timbul masalah celai. Ya masalahnya non sama gitu. Ambo ulang balik minta pertolongan. Alhamdulillah turun balik. Makanya mulai sejak itu ada tuh rekening ambo cek non tak pakai lesen pribadi. Itu khusus untuk sumbangan guna oleh. Jadi kalau ada orang menyumbang masuk ke situ, atau lo ngage merek itu sumbangan untuk apa? Untuk masjid kah? Untuk anak yatim kah? Atau untuk orang sakit? Atau untuk keperluan jorong? Sehingga alhamdulillah sampai kini pembukuan kami sangat lengkap. Dan kalau misalkan kita gak nengok, ada tuh bukunya lengkap dengan catatan berapa jumlah uang masuk dan keluar, sama aliran dana untuk PKK, pemuda, atau untuk jorong, itu ada tuh dalam tas. Lah, makanya kami di kampungku setiap kali berdoa itu ndak lupa mendoakan para perantau itu supaya diberi rezeki dari non halal dan dia mau panjang dari taat itu terus itu bahkan setiap momen ada di Mosoji itu terus itu berdoaan para perantau gitu. Sebab itu rancaknya pembangunan di daerah itu nampaknya dalam ruang lingkup yang paling kete aja di Jorong dia memang kebersamaan dan rasa persatuan terus ada. Contoh, rata-rata minimal sekali setahun kami makan bersama di tengah jalan atau di tengah padang. Itu ibu-ibu, pemuda dan tua-tua pun gabung makan tuh, pakai daun tuh, sama-sama keluar waktu lagan tuh. Itu paling tidak mana sekali setahun. Kebersamaan mana yang dicari? Itu. Jadi berdasarkan itulah kadang-kadang baru dapat beko ide-ide murah saja nya jadinya model secik bak ayam sedoceng bak bosi itu copek bona dapat kata sepakat itulah bentuk-bentuk kegiatan dan selama jadi jorong. Tapi petang-petang kok ambo disuruh cuti di masyarakat. Itulah ambo pun tak terpikir untuk cuti. Itu dua alasannya. Dan alasan Iko kok jangan kan berencana bermimpi semua pernah untuk Iko. Singkat cerita, orang kini kan sedang berolek. Orang ke berolek godang. Nogori ke berolek godang. Dan ke berolek ko 70 nogori dan ada di kabupaten. Itu masuk di Borogunung. Jadi itulah nama nyuruh ambo cuti soalnya di Pojaro. Awak tentu harus mau bayang-bayang juga. Kita punya kekurangan-kekurangan. Makanya ambo di jago-jagoan lah contohnya kan. Ambo nanti pikir takutnya saja. Sebab apa? Tanggung jawab seorang pemimpin itu bukan hanya di dunia saja. Sampai ke akhirat itu ditanya, Iko pak aku. Dan namun takut juga neraka gitu. Ayo takut juga lah. Neraka. Itulah yang membuat ambo takut. Tapi karena berkat dorongan, badai sampai masuk. Karena Iko, ada beberapa alasan yang membuat ambo semangat. Pertama sekali, karena memang ada dorongan dari masyarakat. Dan yang kedua, khairun nas anfa'uhum linnas jago doa. Sebaik-baik orang namanya banyak guna orang lain. Mudah-mudahan kalau duduk di situ kok lebih berguna ada orang. Dan ketiga karena memang ambo menyadari sepenuhnya ambo kan semondo risiko. Menyadari dengan sepenuh hati bahwasanya kerja semondo itu yaitu dan semondo ambo secara pribadi punya kewajiban pula untuk soto berkontribusi langsung ke nogori jadi itulah nama ambo termotivasi untuk soto sampai pas lah masuk berkas kemanitiaan ambo sampaikanlah di Monsoji masa ambo lah cuti segala keperluan urusan pemerintahan lah dialihkan kepada PLT PLT kita iko di siko silakan berurusan jo urang iko jadi bertanya lah masyarakat ketika itu kira-kira Pak Jorong nanti bisa kami bantu untuk Pak Jorong untuk iko pemuka ambo di Monsoji itu sama aja jawaban ketika ambo mengecek jurang gaib kecil ambo di masyarakat. Ambo minta ada bantu doa sajalah. Kalau seandainya rasa-rasanya baru gunung kolai kerancak di tangan awak, tolong doakan ambo, murahkan urusan dan kuekan hati nak soto. Tapi kalau seandainya baru gunung ko rasa-rasanya ko tambah karam di tangan awak, tolong pesuli urusan nak soto iko. Itu rumah sebenarnya. Jadilah selesai mendaftar. Alhamdulillah lah. Dan dicabut nomor urut. Alhamdulillah dicabut nomor urut. Kebetulan dapat lo nomor 1. Nomor urut 1. Tanda alam.
rencana kau? Sebenarnya rencanamu tidak banyak. Nggak banyak. Dan pertama sekali itu kita tengok dari segi kebutuhan dari masyarakat. Itu yang pertama. Sudah itu kita tentu menengok target dalam jangka pendek, tentu pembinaan ke dalam. Tentu sebagai manusia, siapapun orangnya tentu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi untuk memantapkan itu, Ambo ingin pemantapan ke dalam dulu untuk staf khususnya, staf perangkat nagari, kita berikan pembinaan sehingga tercapai layanan prima, sehingga masyarakat lomak urusan kukan tu. Semacam peningkatan kapasitas. Ya, kapasitas dan kualitas lah, SDM-nya kan. Jadi masyarakat itu lomak urusan kukan tu. Sehingga dengan lancar urusan tentu lancarlah urusan masyarakat itu. Itu sih. Setelah itu menengok kejadian-kejadian serupa Cako tuh, bulan sakitnya segala macam tuh, maka pun sangat tertarik bona memang harus di koordinir dengan baik Basnas Nogori, Badan Amil Zakat Nogori. Jadi teknisnya tentu akan dibahas dalam rapi kalau seandainya kawan-kawan setuju dengan Iko kan. Cuma rencananya cukup jelas Iko kok. Sumber dananya dari mana? Tentu pikir bahwa sumber dananya memang dari zakat masyarakat, zakat padi dan zakat infak sedekah dan lain. Ditambah beko zakat dari para perantau awak, berbagai kalangan. Masalah mudah-mudahan dengan adanya Badan Amil Zakat di Nogori itu, orang tuh bisa langsung mendistribusikan ke situ. Jadi kita mengelola beko. Dan tujuannya untuk apa? Nah, pertama sekali memang untuk membantu anak-anak sekolah yang kurang mampu. Anak-anak sekolah yang kurang mampu sudah itu membantu beko orang sakit seko tu, orang lansia hendak tolong ukrojolai. Termasuklah kaum-kaum doapanan lainnya. Jadi kegiatan sosial. Jadi beko dari situlah kita ambil sumber dana. Kemudian kita masuk ke masalah lain. Tapi ambo kalau masalah pembangunan, tentulah ada konsepnya. Ada konsepnya secara prioritas dan itu memang dari pemerintah lah ada itu. Jadi kita tinggal menjalankan saja. Masalah anggarannya lah ada itu. Beko dibangun lebih dahulu, apa yang harus dibangun tentu berdasarkan apa beko menengok skala prioritas mana yang dibutuhkan di masyarakat. Tuh, di luar itu kita kok potensi alam sangat luar biasa. Potensi alam awak, kita bisa memanfaatkan itu. Jadi dalam segi ekonomi kemasyarakatan, yang terpikir bahwa harus ada badan usaha milik Nogori. Jadi badan usaha milik Nogori itu akan menaungi beberapa usaha di bawahnya. Contoh, Ambo sangat tertarik untuk mencari agak sebidang tanah, minimal agak hektar lah, untuk Bumnak. Jadi tanah itu kita kapling-kapling, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Di siko ditanam limau, di siko ditanam durian, di siko tanam lado, tanam tembakau, tanam lain-lain. Dan ditepek di siko, dibuat tobek kan ketek, dibuat kandang ayam kampung, dibuat kandang itik atau kandang kambing. Di mukanya dibuat gudang pertemuan sederhana. Jadi namanya itulah nanti kecian agrowisata. Milik nagari. Jadi kebun dan apapun yang ada di dalam itu harus menjadi contoh untuk masyarakat. Sehingga orang berbelajar ke situ. Dan setiap orang yang masuk ke situ dikaku usah pagah itu bayi leh. Pakai karcis bayi. Itu kita masuk dan nagari. Itu masuk dan nagari. Dengan kawan-kawan dari perkotaan mungkin lebih memilih memang ke pedesaan sampai belanjaman untuk sekolah, untuk berwisata sambil berwisata mendapat ilmu apa istilahnya itu. Jadi ke situ wisata alam tapi belajar. Itu. Dan terakhir PY, kerupuk maco, raki kacang, itu gerabak ubi. Kalau ditengok di lepo-lepo itu mereknya dari Ilya saudara. Apa kurang Morogunung tak bisa membeli itu? Bisa, tapi badan tak dibuatnya. Jaminan pembeli tak ada. Jadi baca caranya supaya maka Bumnak lah nemu korojo beko untuk membeli ke UMKM. Jadi Bumnak beko memasarkan balik ke kodai-kodai, walaupun kodai-kodai wasik. Pembinaan. Beko bersaing lah beko masyarakat ko masalah raso. Beko kita kembangkan itu. Tetapi untuk hal itu tentu ambo tidak bisa jamin, tidak lo bisa menjanjikan Iko karena Iko membutuhkan konsep yang sangat besar. Kerjasama bersama beko
kecuali kalau memang sepakat beko seluruh unsur na ada di Nogori, termasuk di situ wali Nogorinya, bamosnya, nenek mamaknya, dan lain-lain segala macam muda, tokoh masyarakat yang terlibat di dalam itu sepakat enggak? Kalau sepakat, hamba rasa enggak ada mungkin. Jadi itu mungkin gambaran-gambaran secara umum, dan termasuk beko untuk sarana dan prasarana olahraga, mudaan, dan insya Allah nanti itu sesuai dengan target kita, bahwasanya jangan kita menanam kerambi cunduang, tentu harus ada prasarana dan sarananya untuk disiko. Insya Allah gambar-gambarnya lah nampak, tapi yang tidak berani nyebutkan mbak acaranya, tapi ini jolek kita bekerja sama dulu, setelah itu kita berusaha, insya Allah dengan adanya niat tulus dari awak dan dari kawan-kawan lain serta orang-orang yang lain membantu di bidang itu, mudah-mudahan terwujud. Sebagai pesan dan kesannya, karena kita memang akan mengadakan pemilihan wali nagari, jadi pesan nambo kepada seluruh masyarakat, pilihlah calon pemimpin dan kira-kira lai amanah menurut masyarakat, karena memang salah satu dari sifat pemimpin itu harus amanah. Dan nambo yakin dan percaya keseluruhan calon itu orang-orang baik, dan orang-orang yang mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap Nogori. Pilihlah sesuai hati nurani, karena kita memilih pemimpin, mudah-mudahan dengan terpilihnya pemimpin untuk bisa membawa Nogori Borobudur ke arah yang lebih elok. Mungkin itu kesan dari ya, terima kasih banyak atas waktunya. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi ini. Hamba mewakili bukan tamu kita pada hari ini, dapat mewakili Nagari Borobudur ya. Periode 2022-2008. Nomor 1 ya dah. Nomor 1. Mudah-mudahan kita selalu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi nan di luar nan Cako ada juga sebenarnya. Dulu ambo pernah jadi ketua Ikatan Mahasiswa Alumni Tebet Godang. Ada aja tuh FMPSM namanya. Kebetulan awak termasuk salah seorang perintis. Dan tuh lah sampai di Siko di Kampua, alhamdulillah masyarakat mempercayakan awak aku perlu jorong di Siko. Masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah Nogori di Borobudur merintis rumah tahfiz Raudatul Ilmi di Nogori Borobudur sebagai sekretaris umum. Dan kini rumah tahfiz kita tuh lah banyak muridnya, lawi sudah sebanyak 53 orang. Alhamdulillah para perantau bagai itulah orang menjadi donatur. Dan rumah tahfizku kan sesuai juga program bupati gitu kan. Lalu lama kok dapat lola sepakat dek kawan-kawan pemuda dan pemain sepak bola khususnya di Nagari Borobudur, dan orang kau mempercayakan blog kita untuk jadi presiden klub. Orang kau menyampaikan kenapa tuan dijadikan sebagai iko. Kita sama-sama bekerja sama dan saling bantu-membantu, ajak jariang. Lah terbentuk klub bola Borobudur FC namanya. Borobudur FC lah main kawan-kawan. Lah yang petangko ketiga selo. Alhamdulillah main pertama menang dan yang kedua alhamdulillah kalah. Potensi ada pemain banyak hebat-hebat. Anak-anak muda kita energik banyak non hebat-hebat. Menang kalah itu urusan Tuhan. Dan joleh kita tampil lu. Ada kegiatan-kegiatan positif dengan harapan dengan adanya kegiatan aja itu tuh. Jadi bertanya kini orang gaul ke orang namo dia. Apa kau bawa pirang? Apa keiko? Ambo jawe, ambo rasa indah ke jamu. Orang gaul tuh orang nem bisa masuk ke siko, tambah dasar awak seko juo dek layado seketek tentang agama, seketek lah mungkin sebab orang tua tuh yo menunjukkan awak kegalian kita kan salah langkah. Nah, jadi makanya perlu lah orang tua ambil sipek yang kenan tua. Jadi terukur langkah awak dan engkau sosek beko nanti aku bisa ngingen eko lah apa. Jadi alhamdulillah selama di nan membuat awak sonang hati jadi pelojorong ko termasuk aja masyarakat bagai so tak galah. Alhamdulillah segala yang direncanakan baik ambo na musul ada ndak jadi. Ya jadi sebenarnya tahfiz kan itu
oh lah lama juga dirancang sebenarnya, tapi belum berdiri kan tuh. Sudah tuh pas lo momennya jo program Bapak Bupati anak kini, ya timbullah inisiatif di masyarakat dan pemerintah Nagori beserta tokoh-tokoh lain, termasuk kita di situ. Nah jadi kita ikut risiko gitu. Alhamdulillah nah jalan setahun lebih. Itu pas ulang tahunnya petang, pas wisuda pertama dan waktu wisuda tuh alhamdulillah lagi datang loh Pak Bupati sampai itu. Ditambah beko untuk meresmikan Tafiz tuh bundang lo Bapak Ustadz Abdul Somad. Itu tuh berkunjung ke Siko dan mengundang dan mengundang tuh memang Tafiz. Beko dibentuk penitiannya kan.